Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belakangan ini banyak sekali musibah ya terjadi di mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati wal sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut, wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Minta tolong angkat ke-12 tangan. Salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi amin, wa tukrimuna binuril fahmi, wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam, innaka anta 'allamul ghuyub, wa innaka ala kulli shay'in qadir, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kalau kita baca salawat, insyaallah ini bisa jadi bukti kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu, J? Sederhana jawabannya. Seseorang itu akan senantiasa menyebut-nyebut nama orang yang dicintai. Abang cinta sama siapa? Jawaban cuma senyum doang. Sama bini kan? Tiap hari diingetin kan? Kalau selingkuhan? Kadang-kadang lebih ingat selingkuhan ketimbang ini. Pengalaman teman-teman gue maksudnya. Ya Allah ya Karim. Jadi seseorang itu akan senantiasa menyebut-nyebut nama orang yang dicintainya. Jadi ketika kita cinta kepada Allah, maka setiap hari Allah, Allah, Allah. Jumlahnya harus lebih banyak dari kita menyebut orang yang kita sayangi, kita cintai. Seseorang itu boleh saja tidak memiliki ayah, seseorang itu boleh saja tidak memiliki ibu, suami, istri, anak, harta, kedudukan, boleh. Tapi seseorang itu tidak boleh tidak memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika manusia meninggal, dia tidak akan kembali kepada orang tua. Suami meninggal tidak kembali ke istri, istri meninggal tidak akan kembali ke suami, anak meninggal tidak akan kembali ke orang tua, dan kita semua manusia meninggal tidak kembali kepada harta kita, dan harta kita nggak ikut. Kan itu ya Allah ya Karim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belakangan ini banyak sekali musibah ya terjadi di mana-mana. Yang paling dahsyat kemarin itu di mana? Enggak, yang paling dahsyat tsunami di Aceh. Itu mayat berhari-hari, ya Allah, enggak ada habisnya. Allah Karim. Ketika terjadi musibah tsunami, itu yang di Jogja jadi penonton, lihat di TV. Ya Allah, kasihan.
Yang di Jogja nggak sadar bahwa mereka masuk daftar kedua. Nggak lama gempa. Begitu mereka gempa, di Pangandaran jadi penonton. Kasihan ya Jogja. Pangandaran nggak sadar kalau mereka ngantri di daftar ketiga. Pangandaran kejadian kalau nggak salah Madinah, Mandailing Natal jadi penonton. Mereka nggak sadar kalau habis itu mereka. Nah, ketika Mandailing Natal terjadi gempa yang dahsyat, Situ Gintung pada nonton. Nggak tahu kalau mereka juga masuk dalam daftar. Nah, begitu Situ Gintung kejadian, kita jadi penonton. Mau diterusin nggak nih omongannya? Ya, takutnya kita masuk dalam daftar. Ya, nanti kita obrolin setelah ini. Ya Allah, mudah-mudahan kita terhindar daripada azab yang membuat kita. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nyambung lagi persoalan kita tadi, bahwa ternyata di negeri kita ini kok musibah itu seperti orang ngantri di loket karcis. Oke, timbul pertanyaan, apa sih yang mengundang musibah itu datang, bencana itu datang, kira-kira apa ya? Ada yang bisa kasih masukan nggak? Perbuatan manusia itu sendiri. Perbuatan manusia itu sendiri ya. Artinya contoh misalnya, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan yang begitu sangat dahsyat di lautan, di daratan, bima kasabat aydin nas, akibat dari perbuatan tangan manusia. Ini kan jelas berarti jawabannya ya. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Apa artinya? Kemudian akibat dari perbuatan mereka itu Allah kembalikan kepada mereka supaya mereka merasakan dari hasil perbuatannya. Pohon ditebang, banjir, tanah resapan yang seharusnya memang berfungsi sebagai tanah resapan tapi dibangun apartemen, gitu kan? Betul nggak? Akhirnya banjir, tidak ada tempat pembuangan. Akhirnya yang sukses siapa? Manusia sendiri. Nah, akhirnya musibah itu terjadi. Nah, ketika musibah itu terjadi, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Apa buktinya? Lihat di Aceh. Begitu dahsyatnya tsunami, Allahu Akbar, Allah buktikan dengan satu masjid yang berdiri tegak. Nggak usah jauh-jauh lah, Situ Gintung yang masih segar diingatan kita. Itu masjid berdiri dengan kokoh di antara reruntuhan puing-puing. Allahu Akbar. Itu kekuasaan Allah. Artinya di sini Allah ingin membuktikan bahwa kembali kepada Allah. La'allahum yarji'un. Yarji'un ini agar mereka semua mau kembali kepada Allah. Oh ya Allah, ternyata manusia itu cuma seginian. Dikasih hujan seharian aja udah repot manusia. Iya kan? Aduh Allah, manusia itu makhluk yang lemah. Cuma sombongnya aja yang kadang-kadang bikin mereka jadi lupa darah. Baik, silahkan. Ada yang mau diobrolin? Bang, ayo silakan. Pakai kok tuh kumisnya mantep banget ya. Itu beli di mana tuh kumisnya? Nah, Bang mau di mana? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berbicara masalah musibah. Kira-kira bagaimana kita untuk menghindarinya Pak Ustaz? Oh begitu. Iya. Menghindar dari musibah. Kalau menghindar nggak bisa Pak Eko. Tidak bisa. Maaf, misalnya tiba-tiba pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan di studio ada gempa. Jangan gempa deh, misalnya lampu-lampu pada jatuh nih, tiba-tiba rubuh jatuh. Bisa dihindari nggak kira-kira? Tidak bisa kalau memang itu sudah menjadi takdir, qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mungkin bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menghadapi musibah. Kalau menghindar kita tidak akan mungkin bisa, tapi menghadapi itu dia. Nah, makanya kemarin waktu ke Situ Gintung, kan alhamdulillah uji dikasih kesempatan oleh Allah bisa melangkahkan kaki ke sana ya. Bukan karena kekuatan diri ini, tapi karena hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang di hari pertama sampai malam, di hari kedua, di hari ketiganya kita ada zikir di masjid itu. Rasanya kok uji malu ya, pengen ngomong
Sabar ya mbak, sabar. Justru mereka itulah guru sabar kita. Karena mereka sudah lebih dulu mendapatkan musibah. Dan mereka alhamdulillah sampai detik ini masih bisa bertahan, senyum dan ketawa. Berarti siapa guru sabar kita? Guru sabar kita adalah mereka yang telah terkena musibah, bukan kita. Kita bilang sabar ya bang, dia tidur atapnya langit, kita enak banget tidur di rumah. Bagaimana kita bisa bilang sabar? Justru mereka itulah guru sabarnya kita. Aduh subhanallah, luar biasa ya. Sebetulnya begini, kan ada dalam satu firman Allah subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya satu penduduk kampung itu, satu penduduk negeri itu, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, amanu wattaqaw, amanu mereka beriman, meyakini keberadaan Allah, kemudian wattaqaw mereka bertakwa, tunduk patuh taat dengan perintah-perintah Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka akan kami bukakan keberkahan dari pintu langit dan bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi sayang mereka bohong, mereka tipu. Jadi pengertian mereka di sini, maaf, UJ tidak mengklaim adalah saudara-saudara yang sekarang terkena musibah, tidak. Tapi ini contoh yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dalam Al-Quran. Akhirnya timbul pertanyaan, musibah apa azab? Azab apa musibah? Bisa saja dua-duanya. Ya, bisa saja dua-duanya. Dua-duanya nanti kita omongin lagi. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjut. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pernah memberikan satu permisalan, satu contoh lewat satu negeri yang dahulunya negeri ini aminah, mutmainnah, aman, tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rezekinya nggak main-main, datang dari segala penjuru. Min kulli makan. Kalau min kulli makan berarti gemah, ripah, wajinawi. Ya, itu berarti kan seperti itu. Akan tetapi apa? Fakafarat bi an'amillah. Akan tetapi sayang para penduduk negeri itu mereka kufur kepada Allah. Kufur di sini artinya adalah melakukan satu sifat yang mendatangkan celaka. Ya. Itu fakafarat bi an'amillah. Jadi mereka kufur akan nikmat Allah. Kemudian apa yang terjadi? Fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala gantikan kepada mereka dengan pakaian kelaparan dan ketakutan akibat dari perbuatan mereka. Makanya kita minta ya Allah, mudah-mudahan Indonesia ini kaya, ini surga. Ya Allah. Iya, orang Arab itu bilang Indonesia itu sepotong surga yang ada di dunia. Ini kekayaan yang kita miliki di negeri ini yang baru dikeruk-keruk ini 20%. Sisanya masih banyak. Kalau di Arab bawah minyak, di atas botak. Ya benar nggak? Benar nggak? Di bawah minyak, di atas botak, nah dikit orang minyak. Di bawah minyak, di atas minyak lagi, ke atas sawit. Coba ya Allah, kurang apa ini negeri? Makanya sayang kalau seandainya semua anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah diberikan ini tiba-tiba dibuat celaka sama kita. Sayang, seribu sayang ya. Jadi kita sudah dapat jawaban bahwa untuk bukan menghindari ya, karena ketika musibah itu datang manusia tidak bisa menghindar, tapi untuk menghadapinya adalah percaya kepada takdir yang baik, yang buruk semua datang dari Allah sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Tapi bagi mereka yang tidak beriman, yang tidak mau taat kepada Allah, yang suka bikin maksiat, sudah pasti itu adalah azab. Nah sementara dalam satu kampung itu berkumpul orang yang beriman dan tidak beriman. Jadi ada dua, musibah dan azab. Nah sekarang bagaimana ini semua menjadi contoh buat kita, supaya apa? Bangsa ini tidak lagi tidak lagi menjadi
musim musibah gitu kan? Jawabannya dengan amanu wattaqau, dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha La ilaha illallah. La illallah. Allah la ilaha illallah. Ayo semangat. La Allahumma aftah alaina abwabal khair. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu kebaikan. Wa abwabal barakah, dan pintu-pintu keberkahan. Wa abwaban ni'mah, dan pintu-pintu kenikmatan. Wa abwabas salamah, dan pintu-pintu keselamatan. Wa abwabal quwwah, dan pintu-pintu kekuatan. Ya Allah, berikan kekuatan dalam hati kami, diri kami untuk menghadapi setiap musibah yang akan datang. Berikan kami orang-orang yang mampu menghadapi setiap apa-apa yang kau uji bagi kami, ya Allah. Tapi kami juga berharap, ya Rabb, sesuatu yang kami tidak sanggup memikulnya, jangan kau pikulkan kepada kami. Sesuatu yang kami tidak sanggup menanggung beban itu, jangan engkau bebankan kepada kami, ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi kunci keberhasilan adalah menghadapi takdir, mengimani takdir baik dan takdir buruk. Semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini saja
Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Maaf dengan segala kekurangan, maklum yang bicara orang bodoh, orang gak punya ilmu. Cuma orang yang dikasih kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki. Hadza min fadli Rabbi. Ya Allah, semua ini hanya karunia dari Engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.